Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembelajaran kita hari ini adalah tentang gerak. Ya, pada program intensif kali ini kita akan membahas tentang gerak materi kelas 8. Nah, gerak terdiri dari gerak lurus. Ya, jadi yang kita pelajari hari ini adalah gerak lurus. Ya, benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan. Benda yang bergerak mempunyai kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah perubahan jarak terhadap posisi awal dalam suatu selang waktu tertentu tanpa memperhatikan arahnya. Sedangkan kecepatan adalah kelajuan dengan memperhatikan arahnya. Jadi beda kelajuan dengan kecepatan seperti itu ya. Jadi kelajuan itu dia besaran vektor ya, kalau kecepatan besaran skalar. Oke. Ya, rumusnya sama. Ya, V sama dengan S per T. V-nya itu adalah kelajuan atau kecepatan bisa ya, S itu jarak dan T adalah selang waktu. Ya, gerak lurus terbagi menjadi dua. Ya, ada GLB dan ada GLBB. Ya, kita lihat yang GLB, gerak lurus beraturan. Ciri-cirinya adalah lintasannya lurus, kecepatannya tetap pada selang waktu yang sama, ya, jarak yang ditempuh juga sama. Ya, jadi kalau GLB itu ciri khasnya adalah selain lintasannya lurus, dia kecepatannya tetap. Nah, bentuk ketikan pada tiker timernya dia sama, jaraknya di antara titiknya ini sama, yang menandakan bahwa kecepatannya sama atau kecepatannya tetap. Grafiknya seperti ini. Kalau untuk grafik VT ya, karena dia kecepatannya tetap tidak berubah, berarti dia garisnya lurus gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan ya. Ciri khasnya lintasannya lurus. Yang kedua percepatannya tetap ya, atau kecepatannya berubah tetap sama gitu ya, tiap waktu dia berubah pada kecepatannya. Bentuk ketikan pada tiker timernya, perhatikan. Ya, dia baca, kalau tiker timer ya, kalau ada tanda F seperti ini, berarti dia bacanya dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Jadi dari sini ya. Jadi kalau titiknya rapat berarti dia kecepatannya kecil ya. Nah, makin jaraknya makin jauh berarti menandakan kecepatannya makin besar gitu. Nah, ini kebalikan, makanya ini disebut dengan dipercepat ya, karena dari lambat makin lama makin cepat ya. Nah, kalau ini kebalikannya ya, kebalikannya ini dari jauh ya, makin lama makin dekat, berarti dari cepat makin lama makin lambat, maka disebut dengan GLBB diperlambat. Ini tiker timer, jadi gak bacanya dari kanan ke kiri ya, bukan dari kiri ke kanan, bukan ya, karena di sini F-nya ada arah di sini ya, berarti yang diketik duluan adalah sebelah kanan baru ke kiri. Nah, ini bergrafik GLBB ya. Kalau dipercepat ya, makin lama kecepatannya makin besar gitu, jadi miring ke kanan ya. Kalau diperlambat ya, makin lama waktunya kecepatannya makin turun ya, makin sedikit makin kecil, berarti grafiknya turun gitu ya. Nah, contoh GLBB dipercepat, benda yang dijatuhkan, benda menurunkan bidang miring ya, mobil bergerak dan ditekan pada gasnya ya, itu dipercepat ya. Atau GLBB diperlambat, contohnya benda yang dilempar ke atas, makin lama makin lambat ya. Benda yang naik pada bidang miring, atau mobil bergerak tekan pada relnya, pada rem ya, pada remnya. Oke, itu contoh materi sedikit tentang gerak GLB dan GLBB ya. Ini rumusnya ya, rumus GLB dan GLBB ya. Kalau GLB ya, ini V sama dengan SP per T aja ya, kecepatan atau kelajuan sama dengan S dibagi T, jarak dibagi waktu. Kalau GLBB V sama dengan A kali T, VT nya, nah ini dan seterusnya ya. Nah, kita lihat pembahasan soal yang pertama. Perhatikan tiker timer dari suatu percobaan di bawah. Manakah yang merupakan gerak lurus berubah beraturan dipercepat? Nah, tadi sudah kita bahas ya. Jadi kalau GLBB dipercepat itu berarti dia dari titiknya rapat menjadi titiknya ranggang gitu ya. Yang mana kira-kira? Ingat, kalau tiker timer berarti dari melihat F-nya. Kalau F-nya di sini, berarti kita membacanya dari kanan ke kiri ya. Berarti dari titik yang dekat ke jauh, berarti yang C ya. Nah,
ini jawabannya yang C. Ya, coba Miss kasih tanda. Ini jawabannya yang C. Gitu. Ya, sekarang yang nomor 2. Ya. Grafik yang menunjukkan hubungan antara jarak dan waktu pada GLB. Jarak dan waktu. Kalau waktunya makin lama, berarti jarak yang ditempuh semakin jauh. Betul. Itu GLB. Yang mana? Iya, yang C jawabannya, ya. Lanjut nomor 3. Seorang anak meluncur maju di jalan seperti pada gambar, ya. Nah, yang jenis GLBB yang terjadi pada sepeda ketika melalui lintasan AB. Kita lihat AB itu dia menaik apa turun dia? Turun ya, karena tanda panahnya dari A ke B. Berarti terjadi GLBB dipercepat, betul ya. Kita cari GLBB dicepat yang A atau yang D. Nah, kita lihat. Kalau C ke D, dia naik menanjak, berarti GLBB diperlambat. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya. Oke. Nomor 4, jenis gerakan benda yang paling tepat adalah A ke B, dia dilempar ke atas, berarti GLBB diperlambat, ya. B ke C dipercepat. Yang mana jadinya? Diperlambat, GLBB dipercepat. Oke, yang C jawabannya. Itu ya. Lanjut yang nomor 6. Hasil rekaman gerak benda pada pita ticker timer, kecepatan grafik. Nah, sekarang kita baca grafik. Ya, kita lihat ini gambarnya gimana nih? Dari titiknya ke rapat, renggang, ya, kemudian balik lagi. Nah, rapat itu berarti dia pelan, makin lama makin cepat gitu ya. Berarti grafik yang mana nih? Naik ya. Grafiknya naik. Naik. Kemudian di sini dia sempat stabil. Nah, di sini dia naik, kemudian tunggu sebentar. Ini dia naik makin lama, kemudian nggak lama turun, kemudian dia stabil. Oh iya, yang A. Nah, jawabannya ya. Jadi dia naik dulu, kemudian dia turun, baru dia stabil. Ya, berarti yang A. Pembahasan nomor 6. Ya, pembahasan nomor 6. Pembahasan nomor 6. Kita lihat catat tabel berikut. Mobil yang melakukan GLB dan GLBB secara berturut-turut. GLB itu ada gerak lurus beraturan, ya. GLB gerak lurus beraturan. Gerak GLB gerak lurus beraturan artinya kecepatannya tetap. Kita lihat ya, V itu V sama dengan S per T. Ya, V sama dengan S per T. Ini aja prinsipnya. Ya, V sama dengan S per T. S-nya berapa? Kita lihat. Nah, jaraknya kita menghitungnya seperti ini. Ya, kalau GLB berarti kecepatannya tetap. Nah, ya. S-nya berapa? S-nya 2. 2 bagi 1, 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 3, 2. 8 bagi 4, 2. 10 bagi 2, 5, 2. Dan 12 bagi 2. Nah, berarti mobil A itu mengalami GLB karena kecepatannya tetap, yaitu 2 meter per detik gitu. Ya, berarti yang mengalami GLB adalah yang A. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian kalau yang GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Berarti kecepatannya berubah beraturan. Ya, kita cek, kita cari. Kalau yang A udah tadi GLB, ya kita lihat yang B. 2 bagi 1, 2. 4 bagi 2, 2. 5 bagi 3, 1, 5 bagi 4, 1, 5 bagi 5, 1, 5,6, 0, dia berubahnya tidak beraturan. Ya, kita cek yang mobil C. 1 bagi 1, 1. 4 bagi 2, 2. 9, kita lihat ya, 4 bagi 2, 2. Kita tulis. 9 bagi 3, 3. 16 bagi 4, 4. 25 bagi 5, 5. 6. Nah, ini beraturan nih naiknya.
kecepatannya berubah beraturan ya. Berarti GLBB yang C gitu ya. Ya, dia yang C. Berarti jawabannya adalah A dan C. Seperti itu. Ya. Baik, itu pembahasan program intensif untuk bab gerak. Ya, semoga bisa difahami, bisa dipelajari dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.